Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Wulandari dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi dari mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah dan definisi komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya sama maknanya. Jadi, komunikasi dapat terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Kemudian ada definisi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang seperti kelompok, organisasi, menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Umumnya komunikasi ini dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Kemudian ada komponen-komponen komunikasi. Komponen komunikasi ada 5. Yang pertama itu komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat media, dan yang kelima feedback. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah pihak yang memulai suatu proses komunikasi, yang artinya orang yang menyampaikan pesan atau maksud dengan tujuan tertentu kepada komunikan. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah isi atau suatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Pesan ini disampaikan dalam bentuk lisan dan atau bisa juga dengan tulisan. Bisa juga berupa isyarat, gerakan badan, mimik muka, atau yang lainnya. Yang keempat ada media. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam menyampaikan suatu komunikasi. Contohnya seperti telepon atau surat. Yang kelima ada feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan kepada komunikator. Kemudian ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini itu menyampaikan suatu informasi yang dapat dimengerti oleh orang lain. Dari informasi tersebut diharapkan menghasilkan umpan balik berupa perubahan positif dari si penerima informasi. Kemudian ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Penyampaian informasi ini bisa melalui sosial media seperti televisi maupun buku. Kemudian yang kedua ada mendidik. Contoh dari mendidik yaitu ketika seorang bayi diajak berkomunikasi oleh ibunya dan disitulah terjadi komunikasi ibu yang sedang mendidik anaknya sehingga paham akan bahasa. Yang ketiga ada menghibur. Mengapa menghibur dapat dikatakan sebagai fungsi komunikasi? Karena misalnya nih ketika ada teman yang sedang bersedih, kemudian ada teman lain yang mencoba untuk menghiburnya, bercanda gitu, melontarkan guyonan, maka terjadilah reaksi tersenyum maupun tertawa dari si yang sedih itu gitu. Yang keempat ada mempengaruhi. Komunikasi ini dapat mempengaruhi tindakan atau pikiran seseorang. Contohnya ketika ada seseorang yang mempengaruhi orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada fungsi komunikasi dalam konteks sosial dalam pendidikan. Komunikasi sosial sangat penting karena tugas pendidik dalam dunia pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan akademiknya saja, tetapi juga sikap dan perilaku. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan sosial. Kemudian ada metode pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi ini dibagi menjadi 3 kelompok atau aliran. Yang pertama ada pendekatan saintifik atau ilmiah, empiris. Yang kedua ada pendekatan humanistik, humaniora, interpretatif. Yang ketiga ada pendekatan social science atau ilmu-ilmu sosial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 3 pendekatan ini. Yang pertama itu ada pendekatan saintifik ya. Pendekatan saintifik ini umumnya berlaku di kalangan para ahli ilmu eksakta gitu, seperti fisika, biologi, kedokteran, matematika, dan
mengutamakan prinsip objektivitas. Kemudian yang kedua ada pendekatan humanistik atau humaniora interaktif. Penelitian yang lazim digunakan di aliran ini adalah partisipasi observasi. Metode ini mengamati sikap dan perilaku dari orang-orang yang ditelitinya, membaur dan melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan orang yang ditelitinya. Humanistik ini lazimnya cocok diterapkan untuk mengkaji persoalan yang menyangkut sistem nilai, kesenian, sejarah, dan pengalaman pribadi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan social science atau ilmu komunikasi yang merupakan gabungan atau kombinasi antara saintifik dan humanistik. Hal ini karena menjadi objek ilmu pengetahuan sosial adalah kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu pengetahuan tingkah laku yang mengkaji tingkah laku individual manusia. Yang kedua ada ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji interaksi antar manusia. Perbedaan terletak pada aspek permasalahannya yang diamati, sementara metode pengamatannya itu relatif sama. Kemudian ada sistem komunikasi intrapersonal. Adalah sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang dilakukan dari, untuk, oleh diri sendiri. Jadi adanya pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Intrapersonal ini menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Jika tadi ada sistem komunikasi intrapersonal, sekarang ada sistem komunikasi interpersonal. Interpersonal ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar pemikiran serta informasi kepada orang lain. Umumnya dilakukan 2 orang atau lebih dengan interaksi secara tatap muka ataupun melalui media. Biasanya feedbacknya langsung diketahui. Sekian dari penjelasan saya tentang materi komunikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.